Salam sejahtera dan salam bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Bapak dan Ibu, pada kesempatan ini saya Basirun Simajuntak, calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kabupaten Batubara, Unit Kerja SMA Negeri 1 Medan Geras, Kecamatan Medan Geras, akan memaparkan tugas saya, tugas 1.1.A.8, koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 11. Untuk merefleksikan diri saya melalui 3 pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 11. Yang kedua, apakah yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 11 bahwa guru mendominasi pembelajaran. Dalam pembelajaran, saya terlalu banyak berceramah dan siswa hanya duduk diam mendengarkan. Yang kedua, guru mengajar hanya terfokus pada pencapaian materi dan KKM atau mengutamakan aspek kognitif anak saja. Padahal ini saya sering lupakan bahwa pendidikan bukan hanya soal mentransfer ilmu saja, tetapi sejatinya ada aspek lain yang harus diperhatikan dalam belajar. Yang ketiga, guru kurang memahami karakteristik anak. Saya cenderung menyamakan kemampuan anak dengan melakukan pembelajaran yang sesuai dengan zona nyaman saya, tanpa memperhatikan perbedaan anak. Yang keempat, siswa pasif dan motivasi belajar rendah. Hal ini sering saya rasakan saat menjelaskan materi. Saya lihat siswa lesu dan tidak bersemangat. Kemudian, kalau saya tanya kepada anak-anak apakah ada pertanyaan, mereka hanya terdiam. Yang terakhir, yang menjadi fokus utama saya adalah suasana yang tertib, tenang, dan anak-anak memahami materi. Berikut adalah gambaran suasana kelas saya sebelum saya mempelajari modul 11. Yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya antara lain, yang pertama, merubah pemikiran bahwa guru bukan satu-satunya sumber belajar ataupun yang ada di sekitar kita bisa digunakan sebagai sumber belajar. Anak bebas memilih sumber apa yang dia mau, yang akan mereka gunakan untuk belajar. Tugas guru adalah menuntun, mengarahkan anak yang baik dan yang tidak baik. Yang kedua, pembelajaran menjadi berpusat pada anak dengan aktivitas pembelajaran yang berpusat pada anak. Anak akan menjadi lebih aktif karena terlibat dalam proses pembelajaran, sehingga mereka dapat mengkonstruksi pengetahuannya. Yang ketiga, saya dapat lebih menghargai setiap karakteristik belajar anak. Anak terlahir berbeda hidup. Setiap individu memiliki keunikan masing-masing. Saya sadar dengan adanya perbedaan ini akan menjadikan pembelajaran yang lebih berwarna. Bagaimana sebagai seorang pamong, saya harus dapat menuntun anak sesuai dengan kodratnya. Selain itu, setelah mempelajari modul 11, saya dapat juga merubah perilaku saya. Antara lain,
seorang guru dapat mengakses agar motivasi belajar siswanya meningkat. Yang kedua, dalam pembelajaran seharusnya seorang guru dapat memerdekakan siswa. Salah satu contohnya adalah memberikan kebebasan kepada anak untuk menyelesaikan setiap tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya masing-masing. Sebagai seorang pendidik juga harus lebih cermat melihat bakat yang anak miliki melalui observasi, wawancara, dan juga pendekatan personal agar kita lebih dekat dengan anak. Kemudian, agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, penerapan yang segera akan saya lakukan di kelas antara lain, yang pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik. Yang kedua, menerapkan pembelajaran berbasis kreatif lokal dengan budaya setempat. Hal ini penting untuk kita terapkan pada anak-anak saat ini, mengingat perbedaan iptek yang sangat cepat, sehingga banyak sekali anak-anak yang hilang nilai-nilai budayanya. Di samping itu, saya sebagai seorang guru harus berusaha memberikan penerapan materi terhadap kehidupan sehari-hari sesuai dengan kearifan lokal budaya setempat. Yang ketiga adalah menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Konsep merdeka belajar mengajarkan kita bagaimana seorang pendidik dapat memberikan kebebasan kepada anak untuk dapat mengeksplorasi atas pengetahuan yang mereka miliki, sehingga dapat menghasilkan ide-ide atau kreatif dan inovatif dari mereka. Yang keempat, pembelajaran yang menguatkan aspek budi pekerti, pembiasaan-pembiasaan baik akan selalu saya teladankan kepada siswa tentang bagaimana mereka bersikap agar menjadi pribadi yang lebih baik. Yang kelima, tidak lagi menuntut tetapi menuntun. Kita sebagai seorang guru berperan sebagai among dalam penerapannya di kelas sesuai dengan pengajaran dan pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Kita dapat menerapkan pola asah, asih, asuh. Yang terakhir, pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa kodrat anak adalah bermain, dan saya akan mengintegritaskan permainan dalam pembelajaran agar sesuai kelas, agar suasana kelas menjadi menyenangkan. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan yaitu bahwa dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara harus segera diterapkan dalam proses pembelajaran di kelas ataupun di sekolah. Di antaranya, pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Pendidikan bukan hanya mentransfer ilmu, tetapi perlu menanamkan budi pekerti yang baik. Kemudian pendidikan sejatinya adalah bertumbuh pada anak. Demikian pemaparan saya tentang koreksi antar materi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian saya.